Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4, yaitu kelompok Sistem Informasi Bimbel Online GoTech dalam praktikum analisis perancangan dan sistem informasi pada semester 3 ini. Pada hari ini kami akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu tentang Bimbel Online GoTech. Baiklah, langsung saja untuk materi langsung kita bahas. Yang pertama itu introduction yang akan saya jelaskan. Kepada Diana, silakan untuk share screen. Introduction. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membantu segala proses yang ada di lembaga bimbingan belajar. Dari sisi siswa, dengan adanya sistem informasi ini, mempermudah siswa dalam berkomunikasi dengan tentor. Dari sisi lembaga bimbingan, sistem informasi ini dapat dijadikan salah satu nilai tambah sebagai layanan yang diberikan lembaga, sebagai data pelengkap laporan, dan sebagai media yang nantinya bisa membantu dalam memberikan informasi berita terbaru secara tepat dan cepat. Next, latar belakang. Bimbingan belajar adalah suatu bentuk kegiatan dalam proses belajar yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan lebih dalam banyak hal untuk diberikan kepada orang lain, yang mana bertujuan agar orang lain dapat menemukan pengetahuan baru yang belum dimilikinya, serta dapat diterapkan dalam kehidupannya. Sistem informasi bimbingan belajar berbasis web merupakan sebuah sistem bimbingan belajar bagi siswa melalui internet. Perancangan sistem ini bertujuan untuk merancang sistem pembelajaran yang dapat diakses melalui internet dan dikelola oleh administrator sehingga pembelajaran menjadi cepat, tepat, dan akurat. Setiap siswa dapat mengunduh download atau materi atau soal melalui percakapan atau sharing dengan siswa maupun administrator lewat media chat room dan dapat melakukan ujian secara langsung atau online. Oke, selanjutnya itu latar belakang organisasi. Profil organisasi. Bimbel Online GoTech adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang berbasis website yang menyediakan informasi berupa profil, informasi pendaftaran, program belajar, galeri foto, dan berita-berita. Juga menekankan diskusi antar tutor dan siswa, dan upload materi serta tugas. Secara struktural manager memiliki beberapa penanggung jawab di bawahnya, yaitu staf operasional, admin, tutor, dan instruktur. Berikut struktur organisasi yang ada di Bimbel GoTech ini. Pemilik, manajer, staf operasional, instruktur, dan admin. Oke, next. Oke, selanjutnya itu analisis permasalahan atau fishbone diagram. Dengan analisis permasalahan menggunakan fishbone ini, akan muncul masalah yang sering dijumpai dalam sistem informasi yang dibuat. Diagram ini menggambarkan hubungan antara masalah dengan semua faktor penyebab yang mempengaruhi masalah tersebut. Di sini kami membagi fishbone diagramnya menjadi dua, yaitu permasalahan umum seperti pada gambar berikut ini, yaitu kesulitan pemahaman materi, dan juga fasilitas, yaitu kurangnya modul pembelajaran dan siswa terkadang sulit konsentrasi di kelas. Di bagian sosial itu kurangnya diskusi tambahan, dan di bagian SDM itu materi pembelajaran kurang dipahami. Mungkin next. Dan fishbone yang kedua itu permasalahan transaksi pembayaran, yaitu transaksinya kurang akurat. Di bagian material itu bergantung pada nota dan metodenya masih manual, dan di sistemnya itu terkadang error. Mungkin dilanjutkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Reza atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Adin Khalisa Nadia. Kepada Adin, saya persilakan. Baiklah, terima kasih untuk Alia atas kesempatan untuk menjelaskan. Baiklah, yang pertama yaitu kebutuhan fungsional.
Yang pertama yaitu sistem dapat menyimpan data para siswa yang mendaftar bimbel online. Yang kedua, sistem dapat menyimpan data admin, tutor yang ada. Yang ketiga, sistem terdapat proses pembayaran, terhubung dengan pembayaran dan menyimpan datanya. Yang keempat, sistem terdapat materi yang bisa diakses gratis atau berbayar. Yang kelima, sistem ada tempat upload materi dari tutor yang telah dibagi dengan kategori yang sesuai. Yang keenam, sistem ada tempat upload latihan soal dan pembahasan yang akan ditampilkan jika sudah dikerjakan. Yang ketujuh, sistem ada tempat komentar untuk tutor dan siswa yang terdaftar untuk membahas materi. Yang kedelapan, sistem akan mengupload materi selanjutnya jika materi sebelumnya sudah dibuka dan dikerjakan. Yang terakhir, sistem punya fitur download materi. Next. Lalu kebutuhan non-fungsionalnya ialah kebutuhan tambahan yang tidak memiliki input dan output. Dengan demikian, kebutuhan non-fungsional ini sebaiknya dipenuhi karena akan sangat menentukan apakah sistem ini akan digunakan user ataupun tidak. Kebutuhan non-fungsional ini dapat dikategorikan berdasarkan thesis framework. Next. Berikut merupakan tabel dari jenis kebutuhan non-fungsional. Di kinerja atau performance dapat mempermudah mencari bahan pelajaran dengan materi yang telah dipisah sesuai kategorinya. Yang kedua, mempermudah data siswa yang terdaftar. Yang ketiga, mempermudah pendataan pembayaran bimbel. Yang keempat, mempermudah komunikasi antara siswa dan tutor. Lalu di bagian jenis kebutuhan informasi, terdapat siswa mampu mengkonfirmasi pengecekan secara cepat data siswa yang melakukan pembayaran, lalu notifikasi untuk komentar yang masuk. Yang ketiga, terdapat ekonomi, yaitu sistem dapat mempermudah alur dan data laporan pembayaran. Lalu biaya pengembangan dan pengelolaan sistem terkontrol serta tidak melebihi anggaran yang sudah ditentukan. Yang keempat, ada kontrol. Sistem dapat menjaga keamanan data pengguna yang bersifat rahasia dan menjaga dari kebocoran. Terdapat data untuk setiap kegiatan pembelajaran yang dijalankan juga backup datanya. Yang ketiga, yaitu materi dapat di-download siswa yang akan tersimpan di perangkat masing-masing. Selanjutnya ada efisiensi, yaitu sistem dapat dengan mudah digunakan baik dari siswa dan tutor. Yang kedua, pemilik tidak memerlukan terlalu banyak staf operasional. Yang ketiga, pengolahan data menjadi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, terdapat pelayanan sistem atau service. Sistem yang digunakan harus user-friendly. Sistem mampu memberikan materi yang terupdate dan notifikasi yang terupdate dari sistem jika ada materi, komentar, soal, dan lainnya. Yang terakhir, terdapat operasional, yaitu sistem dapat berjalan pada berbagai macam jenis browser. Sistem dapat diakses pada segala jenis perangkat, baik itu smartphone atau PC. Lalu yang terakhir yaitu pengolahan data yang pelanggan lebih akurat. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Adin yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Beni Rizaldi. Kepada Saudara Beni, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang analisis perancangan model. Yang pertama itu ada BPM, yang dimulai dari pelanggan atau siswa mendaftar bimbel. Selanjutnya akan diterima oleh admin menerima data dari pelanggan. Selanjutnya akan dilaksanakan pembayaran lunas atau tidak, menunggu pembayaran. Selanjutnya menginput data pembayaran, menginput data dari pelanggan, mengatur jadwal pembelajaran. Selanjutnya, siswa mendapatkan jadwal bimbel online yang telah diatur. Selanjutnya, memproses bimbel, kemudian karyawan melaksanakan bimbel online. Next. Analisis perancangan model. Data flow diagram. Data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Data flow diagram juga akan menjelaskan gambaran umum mengenai sistem yang akan dibuat nantinya. Next. 2.1 Data flow diagram level 0. Pada DFD level 0 ini, siswa melakukan pendaftaran bimbel dengan mengisi identitas yang masuk di data siswa. Setelah melakukan pendaftaran, maka siswa dapat melakukan proses login. Apabila sesuai dengan data yang terdapat di data siswa, maka proses login telah berhasil. Apabila siswa telah berhasil login ke sistem, maka siswa dapat melakukan ujian online. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Saudara Beni atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Falih Egy Agusyeva. Kepada Saudara Falih, saya persilakan. Terima kasih moderator. 2.1 Data Flow Diagram atau DFD level 1. Dalam DFD level 1 ini menjelaskan proses login siswa, yaitu siswa mengisi form login yang telah disediakan oleh sistem. Siswa menginput username dan password. Selanjutnya, siswa mendapatkan konfirmasi login. Jika siswa tersebut sudah melakukan registrasi, maka login akan berhasil. Next. 3. Entity Relational Diagram atau ERD. ERD adalah model atau rancangan untuk membuat database agar lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya ERD diagram, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur. Next. Seperti ini gambar diagram ERD. Yang pertama, entitas murid memiliki atribut nomor induk, alamat, nama murid, jenis kelamin, nomor HP, dan tanggal lahir. Yang kedua, entitas ADM memiliki atribut tanggal bayar, biaya, dan nomor pembayaran. Yang ketiga, entitas kelas memiliki atribut kode kelas dan nama ruang. Yang keempat, entitas jadwal memiliki atribut tanggal bimbingan, paket, KD mapel, hari dan jam. Yang kelima, entitas pembayaran memiliki atribut nomor kwitansi, total pembayaran, dan tanggal pembayaran. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Saudara Egy. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudari Diana Oktariska. Kepada Saudari Diana, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Berikutnya itu ada kamus data. Pertama itu kamus data proses pendaftaran dengan nama proses pendaftaran dan update, alias pendaftaran bimbel dan update. Prosesnya yaitu melakukan form pendaftaran bimbel dan update. Dan struktur datanya itu terdapat nama siswa, nomor induk, alamat, jenis kelamin, nomor HP, deskripsi bimbel, pilihan bimbel, pembayaran, nomor kwitansi, dan terakhir itu jadwal bimbingan. Kedua, untuk kamus data itu ada kamus data proses login dengan nama proses login alias login. Prosesnya yaitu siswa melakukan pengisian form login yang telah disediakan oleh sistem. Siswa menginputkan username dan password, selanjutnya siswa mendapatkan konfirmasi login. Dengan struktur datanya yaitu nama siswa, ID siswa, form pendaftaran, password siswa, dan kode kelas. Kesimpulannya, dari materi kami tadi yaitu berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi bimbel online GoTech ini memiliki tujuan yaitu 1. Membangun website media informasi bimbingan belajar GoTech yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat. Kedua, membangun website media informasi yang mampu memberikan pelayanan akademik kepada siswa dan tutor yang ada di bimbingan belajar GoTech. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, Saudari Diana, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu saja materi dari kami. Lebih dan kurang, kami mohon maaf pada Allah, kami juga mohon ampun. Langsung saja saya tutup presentasi ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.